Halo, saya Wahyono. Seperti kita ketahui bahwa perulangan dalam bahasa C++ itu ada 3 jenis. Yang pertama itu adalah for, yang kedua itu adalah while, dan yang ketiga itu adalah do while. Nah, untuk yang perulangan for, kita sudah bahas pada video sebelumnya. Nah, untuk pada video sekarang, kita akan membahas perulangan while. Jadi, perulangan while itu akan sedikit berbeda dengan perulangan for. Di dalam perulangan while, kita akan mengecek gitu ya, mengecek apakah sebuah kondisi itu terpenuhi atau tidak. Kalau kondisinya terpenuhi, gitu ya, selama kondisi terpenuhi, maka kita akan selalu menjalankan perintah yang ada pada perulangan while. Jadi di while di while itu sendiri, kita memiliki format while. Jadi ini adalah kondisi di mana kita akan mengecek, gitu. Kemudian di bawah ini adalah statement. Jadi selama kondisi ini terpenuhi, maka statement yang ada dalam while itu akan selalu dieksekusi, gitu ya. Sekali kondisi ini tidak terpenuhi, gitu ya, while kondisi ini tidak terpenuhi, maka statement ini tidak akan dieksekusi. Oke, misalnya kita memiliki nilai n sama dengan, misalnya kita menginputkan n, gitu ya. Kita menginputkan n, gitu ya. Kemudian di sini kita membuat sebuah variabel, misalnya adalah i, gitu ya. I. Kemudian kita menulis misalnya i sama dengan 0. Kita melakukan inisialisasi nilai i sama dengan 0. Nah, kemudian kita membuat kondisi. Misalnya, jika i lebih kecil dari n, gitu ya. Jika i lebih kecil dari n, maka saya akan mencetak, misalnya mencetak hello world, gitu ya. Hello world, gitu ya. Hello world. Nah, kemudian jangan lupa, karena i ini akan selalu dicek dengan apakah lebih kecil dari n, maka kita perlu merubah nilai i. Misalnya i sama dengan i++. Gitu. Misalnya i++. Artinya adalah nanti nilai i ini akan selalu berubah. Gitu. Awalnya nilai i sama dengan 0, nilai i sama dengan 1, 2, dan begitu seterusnya. Sampai nilai i itu sama dengan n. Jadi di sini selama nilai i itu lebih kecil dari n, maka perintah ini itu akan dieksekusi. Kalau seandainya kita memiliki nilai n sama dengan 2, itu maka ketika i sama dengan 0, kondisinya itu true. Ketika i sama dengan 1, kondisinya juga true. Ketika i sama dengan 2, kondisinya false, maka statement itu tidak akan dieksekusi. Oke, sekarang kita akan coba eksekusi, gitu ya. Kita akan coba eksekusi, nilai n-nya kita inputkan misalnya adalah 5, gitu ya. Maka kita akan mendapatkan bahwa output dari hello world itu akan dituliskan sebanyak 5 kali. Hello world, hello world, hello world, hello world. Karena di sini nilai i-nya itu i sama dengan 0, i sama dengan 1, i sama dengan 2, i sama dengan 3, 4, dan ketika i sama dengan 5, maka kondisinya itu tidak terpenuhi. Kenapa? Karena 5 itu tidak lebih kecil dari 5. Oleh sebab itu, statement yang ada dalam while itu tidak akan dieksekusi. Gitu ya. Nah, kita bisa saja misalnya menggantikan di sini misalnya hello world, di hello world di sini saya tambahkan hello world i gitu ya. Hello world ke i gitu. Maka ketika saya eksekusi itu ya, ketika saya eksekusi di sini nilainya 0. Misalnya saya masukkan 5 itu. Maka nanti jadinya itu adalah hello world ke 0, hello world ke 1, 2, 3, dan 4. Nah, jangan lupa kalau kita tidak menggunakan statement i++, maka nilai i ini akan bernilai sama dengan 0. Kalau nilai i sama dengan 0 selalu bernilai 0, maka kondisi ini akan selalu terpenuhi. Kalau kondisi ini selalu terpenuhi, maka ini akan dicetak unlimited times. Gitu. Jadi kita memang perlu membatasi atau merubah nilai i karena nilai ini digunakan sebagai kondisi pada while. Saya kira ini yang bisa saya jelaskan terkait dengan bagaimana menggunakan while, perulangan while pada bahasa C++. Terima kasih, sampai ketemu pada video selanjutnya.